تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk tema yang ke-30 jemaah rahimakumullah, yaitu mengenai al-akhlaq, akhlak. Tema ini sangat penting karena akhlak itu ukuran agama kita bagus atau tidak. Jadi mengukur kita ini beragamanya bagus atau tidak sebenarnya bukan dengan sedekah, bukan dengan sholat, bukan dengan baca Quran, tapi dengan akhlak jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan ingin mengukur sholat panjenengan sudah sempurna atau belum, lihatlah akhlak panjenengan, karena akhlak itu mencerminkan ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita bagus, maka yang tercermin dari perilaku kita akan bagus jemaah rahimakumullah. Kok ada orang sholat sering ke masjid tapi ucapannya pedes, ucapannya menyakitkan hati orang lain, kemudian sikapnya buruk, itu tanda bahwa sholatnya tidak sempurna jemaah rahimakumullah, sholatnya bermasalah ya. Sebab sholat itu kalau dilakukan dengan benar, Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengukur agama kita ini sudah benar, sudah sempurna, sudah baik atau belum, ukur dengan akhlak. Sedekah kita sudah benar enggak? Kemudian puasa kita sudah benar enggak? Sholat kita sudah benar apa enggak? Itu ukur dengan akhlak dalam keseharian kita jemaah rahimakumullah. Kemudian penting mempelajari tentang akhlak supaya kita beda dengan hewan yang tidak punya tata cara hidup, yang tidak punya aturan hidup, yang tidak memiliki adab dan akhlak ya. Nah makanya manusia yang tidak memiliki akhlak itu disamakan dengan hewan oleh Allah, bahkan lebih parah daripada hewan. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan.
Hewan tidak berakhlak karena dia tidak punya akal. Kalau manusia tidak berakhlak itu keterlaluan karena dia diberikan akal untuk membedakan dan berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jemaah rahimakumullah. Kemudian akhlak ini menjadi salah satu tujuan utama Nabi diutus oleh Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, makanya ketika Allah memuji Nabi, yang dipuji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, wahai Muhammad. Yang dipuji bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, bukan ilmunya. Karena semua itu nggak ada gunanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada gunanya. Kita ini berilmu tapi nggak berakhlak, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kaya tapi nggak berakhlak juga nggak ada nilainya di hadapan Allah. Apalagi nggak kaya dan tidak berakhlak. Sudahlah tidak berilmu, tidak berakhlak lagi. Kemudian sudahlah kaya, miskin, wajah tidak tampan, ditambah tidak berakhlak, itu minus dunia akhirat. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ada enggak orang seperti itu? Minusnya dunia akhirat. Tampan enggak. Kaya juga enggak. Alim enggak juga, jemaah rahimakumullah. Ditambah lagi akhlaknya jelek. Itu jatuh kedudukannya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa itu akhlak, Bapak Ibu? Akhlak ini adalah, kata ulama, perilaku jiwa yang tercermin dalam sebuah perbuatan. Jadi perbuatan kita itu pertama bersumber dari jiwa. Apa saja perbuatan yang bersumber dari jiwa, dari pikiran, dari dalam diri kita, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu perbuatan yang awalnya berasal dari pikiran yang berada di dalam jiwa kita, jemaah. Kalau perbuatan itu tidak berasal dari dalam diri kita, itu nggak bisa disebut akhlak. Contoh, panjenengan ketika ketemu saya nunduk, tapi itu bukan dari pikiran panjenengan, bukan dari hati panjenengan, itu hanya bersandiwara, itu hanya acting saja, maka itu nggak bisa disebut dengan akhlak. Misalnya staf nundukkan kepala, bahasanya halus di hadapan pimpinannya. Itu kalau sudah dipanggil pimpinannya, di telepon pun masih nundukkan kepala, apalagi di depan orangnya. Nggih, Pak, nggih. Nah, apakah itu dari dalam dirinya ataukah itu hanya acting saja supaya dia naik jabatan? Nah, kalau dia hanya acting, tidak dari hati, itu bukan akhlak. Jemaah rahimakumullah. Seperti di film-film, ya, film itu kan pura-pura menangis, ya kan, pura-pura berdoa, pura-pura sholat, itu semuanya tidak bisa disebut dengan akhlak, ya kan. Makanya orang banyak dibohongi oleh film, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nonton film itu sebenarnya kita sedang dibohongi, jemaah rahimakumullah. Karena itu nggak sholat beneran, nggak mati beneran, semuanya nggak beneran, ya. Ya. Dan film itu banyak yang ditambah-tambah. Makanya sutradara itu kalau betul-betul di ujung tidak menyebutkan bahwa film ini hanya cerita fiktif dan ada tambahan-tambahan, dia bisa terjumus dalam kategori kebohongan dan kedustaan. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian bagian otak kita yang mengatur perbuatan dan mengatur akhlak itu ubun-ubun. Nah, kata ulama, mereka melakukan penelitian, yang muncul sebagai sebuah perbuatan itu hanya 20%-nya. 80% itu masih ada di sini semua. Seperti gunung es, jemaah rahimakumullah. Itu yang ada di atas itu hanya 20%-nya. Sedangkan yang di bawah itu 80%-nya. Kalau ada orang jelek akhlaknya, itu 20% dari apa yang ada di dalam isi otaknya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan?
Ada juga orang yang dikeluarkan semua mungkin, ya kan? Tapi kata penelitian menyebutkan bahwa yang keluar dari sikap manusia dalam sebagai sikap dan sebagai perbuatan itu hanya 20%. Dan yang mengatur itu semua adalah otak bagian apa? Bagian ubun-ubun. Makanya Abu Jahal ketika diancam oleh Allah itu kan diancam ditarik apanya? Ubun-ubunnya. Kalla illam, apa lanjutannya? Kalau lagu bisa panjenengan melanjutkan. Coba lanjutkan ini. Tala'al. Bisa kan? Tapi kalau ayat Quran kok nggak bisa melanjutkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'am. Surah apa itu? Al-Alaq. Kalau dia tidak berhenti, kami akan cabut ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun yang dicabut? Ya, bahkan nanti semua penghuni neraka itu Bapak Ibu, sebelum masuk ke neraka itu kan ubun-ubunnya dicabut, ditarik, lalu kakinya juga ditarik ke belakang, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Di surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Karena ubun-ubun inilah yang mengatur akhlak dan membentuk akhlak manusia. Kalau ubun-ubun ini isinya baik, maka yang keluar baik, jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya akhlak itu perilaku jiwa yang tercermin dalam sebuah perbuatan. Kalau itu bukan dari jiwa, bukan dari hati, ya, maka tidak bisa disebut dengan akhlak. Nah, akhlak ini ada dua, ada akhlak yang baik yaitu akhlak mahmudah, ada akhlak madhmumah yang tercela, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ada beberapa ayat yang mana ayat-ayat ini menggambarkan akhlaknya orang beriman. Pertama, surah Ali Imran 159. Ali Imran 159. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Di dalam ayat ini ada beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh orang beriman. Yang pertama, orang beriman itu sikapnya harus lembut, ucapannya lembut, kemudian perbuatannya juga lembut, jemaah rahimakumullah. Allah berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah, lintalahum, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau memiliki hati yang keras, omongannya keras, sikapnya juga keras, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sisimu. Jadi Nabi aja diperintahkan lembut, padahal hati Nabi itu sudah sangat lembut, Bapak Ibu. Nah, maka ayat ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah dengan dakwah yang lembut. Walaupun di sisi lain kadang beliau dakwahnya keras. Jadi dakwah dengan cara yang lembut dan dengan cara yang keras itu sama-sama dibenarkan. Ya. Cuman tinggal pemakaiannya saja yang dikondisikan. Kan kadang ada orang keras bukan pada tempatnya, sehingga ini juga tidak dibenarkan. Lembut, cara yang lembut dibenarkan, dengan cara yang keras pun asalkan pemakaiannya benar juga dibenarkan, Bapak Ibu. Ya. Nabi dakwah dengan cara yang lembut beliau lakukan, terutama ketika beliau berada di kota Mekah, Bapak Ibu. Waktu berada di kota Mekah berdakwah selama 13 tahun, banyak orang yang mencaci maki beliau, mengatakan beliau gila, bahkan mengatakan beliau sebagai orang yang tukang syair, dukun dan sebagainya.
sama sekali beliau tidak marah dan tidak keluar dari lisan beliau ucapan sumpah serapah. Nah, beliau berdakwah dengan cara yang lembut, jamaah rahimakumullah, ya kan? Bahkan ketika ada orang yang mencaci maki beliau, sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, laknatlah orang itu. Laknatlah orang itu." Kata Nabi, "Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ya. Tapi di sisi lain Nabi juga kadang berdakwah dengan cara yang keras, terutama ketika Nabi kepada orang-orang Islam. Nabi itu kepada orang Islam, kepada orang yang sudah beriman, kepada orang yang sudah Islam, Bapak Ibu, itu dakwahnya agak tegas, agak keras, supaya mereka istiqomah beribadah kepada Allah. Contohnya mengenai sholat berjamaah, Nabi berkata, "Kalau kalian tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah kalian." Ini kan berarti keras, jamaah rahimakumullah. Nah, maka pada dasarnya dakwah itu harus dengan cara yang lembut. Oleh karena itu ayat ini memerintahkan kita untuk menjadi orang yang lembut. Lembut dalam bertutur kata kepada siapapun. Apakah kepada ustadz, kepada pimpinan, kepada pasangan, kepada anak, semuanya harus kita perlakukan dengan lembut. Kan kadang ada manusia itu lembut hanya kepada orang tertentu saja. Saya pernah diceritakan oleh istri saya, dan istri saya itu punya teman. Itu kalau di depan saya, suaminya itu baik banget, lembut banget kalau di depan saya. Tapi ternyata istrinya itu mungkin karena kesal ya, dia cerita sama istri saya bahwa suami saya itu kalau di depan orang kayak orang baik banget, tapi kepada saya dia suka mukul, dia suka membentak, dia suka marah kepada saya, ya kan? Nah, ini artinya apa? Dia lembut itu hanya kepada beberapa orang saja. Padahal Allah mengatakan lintalahum, lembutlah kepada mereka, berarti semua manusia. Ya, walaupun kepada bawahan tetap yang ditonjolkan adalah sifat rahmat, kasih sayang. Makanya nama Allah yang pertama kali disebut dalam Quran itu kan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun Allah Maha menghukum, walaupun Allah Maha mengazab, tetapi Allah lebih mengedepankan, lebih menonjolkan sifat kasih sayang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian termasuk sifat orang beriman atau akhlak orang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi orang beriman itu karakternya suka memaafkan. Orang belum minta maaf, dia sudah memaafkan, jamaah rahimakumullah. Ya, itu sikap orang beriman. Apalagi orang minta maaf. Orang belum minta maaf, dia sudah memaafkan. Nah, memaafkan ini pilihan, bukan kewajiban, Bapak Ibu. Kalau kewajiban itu adalah minta maaf, sedangkan memaafkan pilihan. Makanya orang yang memilih memaafkan daripada dendam, daripada hanya sabar, ya, dia memilih memaafkan, berarti dia orang beriman yang bagus keimanannya kepada Allah SWT. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya, ya. Maka menurut ayat ini, bila ada orang berbuat salah kepada kita, menyakiti hati kita, tidak ada kata lain kecuali kita memaafkan. Saya maafkan kamu, ya. Kemudian termasuk akhlak orang beriman, wastaghfir lahum. Apa? Wastaghfir lahum, memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Subhanallah. Ya, memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara-saudaranya, itu akhlak. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, kita enggak hanya minta ampun untuk kita sendiri dan untuk orang tua kita, tapi kita juga minta ampun kepada Allah untuk seluruh kaum muslimin, ya kan? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina
yauma yaqumul hisab. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman, Bapak Ibu, itu bagian daripada akhlak orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i, khatib kalau tidak memohonkan ampun kepada Allah untuk kaum muslimin, tidak mendoakan kaum muslimin dalam khutbah yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, khutbahnya tidak sah. Jadi kalau enggak ada Allahumma ghfir lil muslimin muslimat, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena rukun khutbah itu dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat bit taqwa, yang keempat baca Al-Quran di salah satu khutbah, ya kan? Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, mendoakan kaum muslimin. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Saya pernah khutbah di sebuah masjid, kemudian ada takmir negur saya, Ustadz, tadi Ustadz sepertinya tidak mendoakan kaum muslimin. Saya bilang, 3 kali saya mendoakan kaum muslimin, tapi saya lihat tadi panjenengan tidur. Ya kan? Jadi kadang orang tidak tahu dari awal, ya kan, tidak mendengarkan, kemudian mendengarkan sepotong-sepotong, lalu kemudian mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak membaca rukun khutbah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, asalkan khatib itu baca hamdalah, sholawat, wasiat, berwasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran dan mendoakan kaum muslimin, khutbahnya sah. Itu kan nggak sampai 3 menit, ya kan? Sebenarnya semua orang bisa berkhutbah, ya kan? Cuman ada khutbah yang pakai bahasa Arab saja, ada yang khutbah pakai bahasa Indonesia. Yang pakai bahasa Indonesia ini yang orang banyak tidak bisa, jemaah rahimakumullah. Yang bahasa Indonesia itu hukumnya tambahan saja, itu sunnah, Bapak Ibu. Yang wajib itu yang 5 tadi yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita berdoa minta ampun kepada Allah, maka doakanlah saudara kita juga mendapatkan ampunan Allah. Ya. Kemudian termasuk juga akhlak orang beriman disebutkan dalam ayat ini, yaitu wasyawirhum fil amr. Selalu bermusyawarah. Jadi enggak dipikir sendiri, enggak diputus-putuskan sendiri, dan tidak dilaksanakan sendiri. Apalagi ada ketuanya. Coba bayangkan, kalau ada orang mukmin, orang Islam, mikir sendiri, diputuskan sendiri, dikerjakan sendiri, padahal dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelembagaan, berarti dia nggak berakhlak. Itu ada yang masalah dengan imannya, jemaah rahimakumullah. Kalau dia berakhlak, kalau dia beradab, kalau dia mengaku orang beriman, dia pasti mendahulukan musyawarah, Bapak Ibu. Nabi itu orang yang paling mendahulukan musyawarah. Walaupun beliau orang yang paling pintar, paling cerdas memutuskan suatu perkara, tapi Nabi tetap bermusyawarah. Buktinya ketika perang Badar, waktu Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk mencegat kaum muslimin, untuk mencegat orang-orang kafir, ya kan? Nabi di tengah perjalanan ditakdirkan oleh Allah untuk berperang, maka Nabi bermusyawarah. Kata Nabi, kalian mau ikut saya silakan, mau pulang ke Madinah juga nggak apa-apa, karena kalian tadi berangkat bukan untuk perang, tapi kalian tadi berangkat untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tetap ikut bersama engkau. Nah, sampai di lokasi perang, orang Arab itu perang nggak seperti orang Israel. Dulu orang Arab itu perang gentle, berani, ditentukan di mana tempatnya, jam berapa, disebutkan berapa pasukannya dan sebagainya. Itu gentle, nggak seperti orang-orang Israel, nyerang di balik dinding, menghancurkan gedung dari jarak jauh. Jemaah rahimakumullah. Nabi menentukan posisi kaum muslimin ketika perang. Ya, kalian nanti diam di sini. Tapi Nabi kemudian berkata, apakah kalian ada pendapat yang lain? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi pendapat panjenengan itu wahyu dari Allah
ataukah pendapat panjenengan sendiri, bukan dari Allah? Kata Nabi, oh itu pendapat saya sendiri. Karena sahabat ini kalau udah dibilang dari Allah, nggak mau mengganggu gugat, Bapak Ibu. Kalau udah dibilang ini dari Allah, sudah nggak dirubah, nggak dikurangi, nggak ditambah. Jemaah rahimakumullah. Itu sikap kita sebagai orang Muslim. Kalau sudah dari Allah, dari Rasulullah, gak usah ditambah-tambah, gak usah dikurang-kurangi. Jemaah rahimakumullah. Lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, oh itu bukan dari Allah, itu pendapat saya sendiri. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau posisi kita dekat dengan air? Kita kuasai sumur di tempat ini, sehingga ketika kita dekat air, maka kita akan mudah untuk menguasai medan perang. Kata Nabi, semoga Allah merahmati kamu. Ini ide yang baik. Jadi Nabi kita SAW, seorang Nabi dan Rasul yang mendahulukan musyawarah, Bapak Ibu. Apalagi dalam sebuah komunitas. Kok ya ada orang itu dipikir-pikir sendiri, kemudian diputuskan sendiri dan dilaksanakan sendiri. Padahal ada ketuanya, ada pimpinannya. Jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan mengaku orang beriman, dahulukan musyawarah. Enggak akan rugi musyawarah itu. Karena kalau kita musyawarah salah, ditanggung sama-sama. Kalau ada omongan yang tidak baik, dipikul sama-sama, dihadapi sama-sama. Tapi kalau kita mikir sendiri, diputuskan sendiri, digarap-garap sendiri, jemaah rahimakumullah, nah maka kita akan memikul beban lebih berat. Kata Nabi, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Enggak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Apalagi yang masih muda-muda seperti saya. Ini kan butuh musyawarah dengan yang lebih sepuh, yang pengalamannya sudah lebih banyak, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk juga akhlak orang beriman disebutkan dalam ayat ini, yaitu tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila engkau punya tekad yang kuat, tawakallah kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu, tawakal kepada Allah. Itu akhlak orang beriman kepada Allah. Kalau sudah punya tekad yang kuat, maka selebihnya tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan rezekinya. Ada beberapa hal yang mendatangkan rezeki bagi orang beriman. Di antaranya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang kedua, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal, Allah cukupkan rezekinya. Kata Nabi, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada dia sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dan tawakal kepada Allah, dia enggak bawa makanan untuk besok. Itu burung. Jadi sekali dia datang ke sebuah tempat, jemaah rahimakumullah, dia dapat makanan di tempat itu, ya sudah kenyang, pulang. Enggak bawa makanan untuk besok, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Tawakalnya burung kepada Allah itu sangat kuat. Makanya kata Nabi, milikilah hati kalian seperti hatinya burung. Ya. Hati burung itu hati yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tawakal itu bukan pasrah. Pasrah wis, mau diapain saja saya tawakal, itu salah. Tawakal itu bagi kelas orang seperti kita ini harus ada ikhtiarnya. Ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini unta saya biarkan saja tidak diikat lalu saya tawakal kepada Allah, atau saya ikat dulu baru tawakal? Kata Nabi, i'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu baru tawakal. Kalau enggak diikat kemudian tawakal, itu tawakal yang salah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Ini juga berbicara tentang akhlak orang beriman.
Yang pertama, akhlak orang beriman itu akhlak kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, takut kepada Allah. Ya, kalau disebut nama Allah langsung bergetar hatinya karena takut, Bapak itu. Itu artinya dia berakhlak kepada Allah. Kan ada sebagian orang itu takut ketika disebutkan nama manusia. Dulu waktu di pesantren ya, kami dulu waktu di pesantren itu ada cerita lucu, Bapak Ibu. Jadi ada santri itu kalau nggak dibangunin kiai itu nggak mau bangun. Kalau hanya pengurus bangunin nggak mau. Ya bangun tapi tidur lagi begitu. Tapi kalau sudah mendengar suara batuknya kiai langsung bangun ke masjid. Sampai kiainya tanya, ya kan, kamu ini kok lebih takut kepada saya dibandingkan kepada Allah? Enggak, itulah manusia itu ya. Jadi lebih takut kepada hal yang terlihat dibandingkan yang tidak terlihat. Maka akhlak orang beriman kepada Allah, Bapak Ibu, yaitu bila disebut nama Allah hatinya takut, bergetar. Jemaah rahimakumullah. Disebut nama Allah ini misalnya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada respon takut di dalam hatinya. Kemudian akhlak orang beriman kepada Al-Quran disebutkan juga di ayat ini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Itu akhlak orang beriman. Dibacakan Al-Quran itu didengarkan, diam dan mendengarkan sehingga imannya bertambah. Artinya kalau ada orang beriman dibacakan ayat Al-Quran tapi tidak mendengarkan, berarti dia tidak berakhlak itu. Coba bayangkan, kalau Presiden Jokowi misalnya ketika berpidato, berceramah, banyak orang yang mendengarkan, banyak orang yang menyimak. Tapi kenapa ketika ayat Al-Quran dibacakan kok banyak yang bicara sendiri? Bahkan kadang ada yang tidur, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Saya herannya di mobil itu ada sebagian orang ya, kalau di mobil nyetel ayat Quran tapi dia bicara dengan temannya. Itu termasuk akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik dalam kehidupan orang beriman itu bila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Jadi syaratnya dua, mendengarkan dan diam. Nah, kalau diam saja tidak mendengarkan nggak masuk. Kalau itu banyak yang bisa. Diam tapi tidak mendengarkan, tidur Bapak Ibu. Ya kan? Nggak tahu kita ini kalau dibacakan ayat Al-Quran kok bawaannya ngantuk. Hah? Tadi kan sudah 2 ayat saya bacakan, tapi bawaan jenengan ngantuk terus. Kenapa? Karena sering menjadikan ayat Quran itu sebagai pengantar tidur mungkin. Makanya kurang baik juga kalau kita nyetel merotal sebelum tidur. Kok nggak nyetel merotal pas ketika nggak ngantuk itu? Kenapa nyetel merotalnya pas ketika ngantuk, Bapak? Oh, supaya tidurnya nggak diganggu setan. Kalau pengen nggak diganggu setan, bukan nyetel merotal tapi membaca ayat Quran, baca ayat Kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Akhirnya apa? Karena terbiasa menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur, sehingga ketika dibacakan ayat Al-Quran bawaannya ngantuk, bawaannya mau tidur. Ini bukan akhlak orang beriman. Jemaah rahimakumullah. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada Allah. Ini sama dengan yang tadi ya. Lalu di ayat yang ketiga, akhlak orang beriman itu sungguh-sungguh mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang sungguh-sungguh mendirikan sholat. Orang kalau serius sholat itu berarti dia berakhlak kepada Allah. Ya, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna. Itu tanda dia berakhlak kepada Allah. Kemudian
Berikutnya termasuk akhlak orang beriman adalah suka berbagi kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Sebagiannya mereka infakkan, tidak diambil semua oleh mereka, tidak dimakan semua oleh mereka. Itu akhlak orang beriman. Jadi ketika dia dapat gaji, ketika dia dapat duit, yang diingat oleh dia bagian orang lain. Oh, ini ada bagian anak yatim, oh ini ada bagian orang miskin. Itu akhlak orang beriman. Jemaah rahimakumullah. Bila kita punya akhlak ini, pertama, bila disebut nama Allah hati kita takut, bila dibacakan ayat Al-Quran iman kita bertambah, selalu bertawakal kepada Allah, sungguh-sungguh sholat dan berbagi kepada orang lain. Maka Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Berarti bukan orang beriman kaleng-kaleng. Kalau kita ingin jadi orang beriman yang tidak kaleng-kaleng, yang sesungguhnya, jemaah rahimahullah, kita harus punya 5 akhlak tadi itu. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan dapat ampunan Allah. Wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Ya. Rizki yang mulia itu kata ulama, rizki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, rizki yang berkah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ayat yang ketiga surah At-Taubah ayat 112. Ini juga menggambarkan akhlak orang beriman. Ayat 112. Allah berfirman, At-taibuna, mereka orang-orang beriman itu punya akhlak suka bertaubat. Ya. Orang beriman itu suka bertaubat. Baik dia punya dosa maupun dia tidak melakukan perbuatan dosa, ya, dia suka bertaubat. Kan taubat itu ada 4, Bapak Ibu. Pertama, taubat dari dosa, ini hukumnya wajib. Kemudian taubat dari lalai mengingat Allah, ini hukumnya sunnah. Kemudian taubat dari kurang sempurna beribadah, ini juga hukumnya sunnah. Yang keempat, taubat dari merasa kurang sempurna menjalankan perintah Allah, ini juga sunnah. Yang wajib hanya 1, taubat dari dosa. Ini tingkatan yang paling rendah. Karena orang kalau berbuat dosa tidak bertaubat, itu dosanya 2 kali. Dosa karena dia bermaksiat, yang kedua dosa karena dia tidak bertaubat kepada Allah SWT. Yang tingkatan yang kedua yaitu taubat dari apa? Lalai mengingat Allah. Misalnya seharian panjenengan ngumpul sama teman-teman, ketawa ketiwi, tidak mengingat Allah, kemudian panjenengan bertaubat, astagfirullah, itu taubat sunnah. Nah, orang beriman itu ciri-cirinya adalah, atau akhlaknya adalah at-taibun, suka bertaubat, sikit-sikit istighfar, sikit-sikit istighfar, sikit-sikit taubat kepada Allah, ya, walaupun dia saat itu tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian al-abidun, rajin beribadah, itu akhlak orang beriman. Kemudian al-hamidun, suka memuji Allah, berarti suka nyebut apa? Alhamdulillah. Ya. Gimana kabar jenengan? Alhamdulillah. Tapi nggak ada lanjutannya itu. Ya kan, kalau nggak ada lanjutan biasanya agak kurang enak, maka nggak dilanjutkan sama dia. Berarti itu ciri bahwa dia berakhlak. Ketika dia suka nyebut alhamdulillah, ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah. Besok ditanya lagi gimana kabarnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan, kan ada kiai itu selalu nyebut alhamdulillah, alhamdulillah, sampai dijuluki kiai alhamdulillah. Kenapa? Ditanya sama seseorang, kata kiainya, karena Allah itu selalu memberikan nikmat. Masa ya kita nggak nyebut alhamdulillah terus, ya kan? Bahkan kalau kita berpikir lebih panjang, Bapak Ibu, kita akan nyebut alhamdulillah walaupun kita dapat musibah. Kan ada ulama itu ketika dapat musibah alhamdulillah sampai 4 kali. Ditanya oleh seseorang, kenapa? Yang pertama, alhamdulillah karena musibah yang besar daripada ini tidak Allah turunkan. Alhamdulillah, yang meninggal hanya istri.
anak masih hidup, ya orang tua masih hidup, alhamdulillah. Istri yang meninggal, ya kan. Cuman kalau istri yang meninggal jangan banter-banter alhamdulillahnya, nanti dikira kita mau nikah lagi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah karena Allah memberikan kesabaran kepadaku di saat banyak manusia tidak sabar ketika dapat musibah. Alhamdulillah. Yang ketiga, aku nyebut alhamdulillah karena dengan musibah ini Allah mengampuni dosaku. Yang keempat, aku menyebut alhamdulillah karena musibah ini hanya urusan dunia, bukan urusan agama. Dunia akan kita tinggalkan. Jadi kalau kita berpikir lebih panjang, maka kita akan selalu menyebut alhamdulillah. Cuman karena kita pikirannya pendek, Bapak Ibu, yang keluar dari lisan kita bukan alhamdulillah, ya kan? Tapi kadang sumpah serapah, kadang caci maki dan sebagainya, ya. Itu akhlak orang beriman, selalu menyebut alhamdulillah. Kemudian as-saihun, orang beriman itu as-saihun, suka melawat. Jadi kalau ada saudaranya yang sakit dijenguk, kalau ada saudaranya yang meninggal dunia ditakziahi sama dia. Jemaah rahimakumullah, itu akhlak orang beriman. Kemudian ar-raki'un, suka ruku, maksudnya solat, ya. As-sajidun ini sama, as-sajidun suka sujud, maksudnya dia suka sama gerakan ruku dan suka sama gerakan sujud. Karena orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka sholatnya sama, ada rukunya ada sujudnya. Tapi karena mereka itu kemudian tidak suka sama ruku, tidak suka sama sujud, maka mereka mentiadakan ruku sama sujud di dalam ibadah sholat mereka. Hanya berdiri tok, jemaah rahimakumullah, mengucapkan puji-pujian. Makanya orang beriman itu gerakan yang paling dia sukai di dalam sholat apa? Ruku sama sujud. Sebab gerakan itu yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Kalau ada imam rukuknya lama, biasanya ada sebagian jemaah yang sudah batuk-batuk. Kalau bacaan panjang masih enggak terlalu. Tapi lalu rukuknya lama, itu ada sebagian jemaah yang ngasih kode, jangan lama-lama rukuknya, apalagi sujud. Makanya kata Nabi, ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sebagian ulama kalau udah waktunya ruku dipanjangin, takut masuk dalam hadis ini. Ketika sujud, ketika ruku dan sujud dipanjangin sama mereka, khawatir masuk dalam kategori 60 tahun sholat tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian akhlak orang beriman itu mengajak orang lain berbuat baik. Al-amiruna bil ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Monggo ke masjid, monggo ini ada pengajian, monggo panjenengan ikut. Itu akhlak orang beriman. Enggak diem-diem kalau dia berbuat baik, tapi ngajak orang lain. Jemaah rahimakumullah. Wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar. Ini sebisa kita. Kalau kita bisa mencegah dengan tangan kita, pakai tangan kita, maksudnya dengan kekuasaan kita. Kalau bisa dengan lisan, dengan lisan. Kalau nggak bisa, paling tidak mengingkari dengan hati. Wal hafizuna li hududillah, dan orang beriman itu akhlaknya selalu memelihara hukum-hukum Allah, tidak pernah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kurang berapa menit? Masih kurang 5. Saya bacakan satu ayat lagi ya, terakhir ini. Surah Al-Mu'minun ayat 1 ya, ayat 1 sampai 11. Al-Mu'minun 1 sampai 11. Ini berbicara tentang akhlak orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Seperti apa akhlak orang beriman itu? Allah sebutkan pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk ketika salat, ya kan? Ketika salat khusyuk. Itu akhlak yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi kalau nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Itu bagian daripada akhlak orang beriman. Orang beriman tuh nggak mau menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal
yang tidak menguntungkan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, selalu membayar zakat. Jadi kalau punya duit banyak yang diingat apa? Zakatnya. Itu orang beriman yang berakhlak. Kalau punya duit banyak, bukan yang diingat itu bukan apa? Beli kendaraan, yang diingat itu bukan, itu ingatan yang kesekian kalinya. Tapi pertama kali yang dia ingat adalah zakatnya. Sampai kadang ada jemaah tanya, Ustadz, zakatnya berapa ini? Saya punya duit sekarang sekian, zakatnya berapa? Itu akhlak orang beriman. Ya. Kemudian termasuk juga akhlak orang beriman adalah ketika mereka menjaga kemaluan mereka, tidak melampiaskan hawa nafsunya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah cuma dua. Yang halal itu hanya dua, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kepada istri dan kepada budak itu halal. Seorang wanita kepada suaminya, seorang laki-laki kepada istrinya, itu yang halal, dan kepada budaknya juga halal. Yang tidak halal hanya dalam dua kondisi saja, ketika istrinya haid dan mohon maaf ketika dari jalan belakang. Itu saja yang tidak halal, yang lain halal jemaah rahimakumullah. Ya. Maka ibu-ibu senangkan suami supaya suami tidak melampiaskan hawa nafsu kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian termasuk akhlak orang beriman di ayat nomor 8, yaitu selalu menjaga amanah dan menepati janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Selalu menjaga amanah. Amanah sebagai ketua, dia jaga amanahnya. Dia tidak melakukan hal-hal yang menggambarkan bahwa dia tidak jujur, bahwa dia berbohong, ya. Itu dia jaga betul. Itu akhlak orang beriman. Kalau sudah berjanji, ditepati janjinya. Ya. Kemudian yang terakhir akhlak orang beriman di ayat nomor 9, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Selalu menjaga salat. Jadi salatnya enggak bolong-bolong. Termasuk juga kata ulama menjaga salat itu supaya pahalanya tetap ada, tidak hilang. Dia tidak cerita kepada orang, dia tidak riya kepada orang, dan dia tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Itu akhlak beriman. Bila kita punya akhlak-akhlak ini, Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itu adalah para pewaris. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalam surga Firdaus selama-lamanya. Maka jemaah rahimakumullah, akhlak-akhlak yang ada di dalam 4 ayat ini dan 4 surah ini, ya. Yang pertama Ali Imran, yang kedua Al-Anfal, yang ketiga At-Taubah, yang keempat Al-Mu'minun, ya kan? Mari kita amalkan supaya kita menjadi orang mukmin yang dipandang oleh Allah sebagai orang mukmin yang berakhlak. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hadis-hadis tentang akhlak. Ada pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Silakan. Gimana Pak Kiai? Oh sekarang. Oh iya. Dulu kan ada budak, ya. Sekarang budak-budak. Kalau di Pontianak budak-budak itu anak-anak. Nah, penerapan sekarang bagaimana? Tidak ada penerapannya, belum ada. Tapi apakah ayat ini kemudian tidak berlaku? Tetap ada berlaku, karena ada sebagian daerah pasti ada, tetap ada budak. Nah, sedangkan pembantu itu bukan budak, ya. Nanti pembantu jenengan juga dianggap sebagai malakat aymanuhum, budak. Kenapa pembantu itu bukan budak? Pertama, pembantu itu digaji. Digaji enggak? Digaji. Budak itu enggak digaji.
Yang kedua, pembantu itu tidak mendapatkan warisan dari majikannya. Kalau majikannya meninggal, sedangkan budak dapat warisan. Jadi budak itu sama seperti orang yang memiliki hubungan nasab. Cuman dia tidak memiliki hubungan, cuma statusnya sama. Ya kan? Statusnya sama dalam hukum waris. Dan dalam hukum pernikahan dia statusnya sama seperti seorang istri. Ya. Tapi dulu budak itu, Bapak Ibu, enggak ada yang cantik. Enggak ada namanya budak itu cantik, enggak ada. Kalau ya budak itu hitam, miskin. Kalau hitam kan udah pasti enggak cantik dia mah. Belum tentu ya. Hitam manis. Tapi rata-rata budak itu tidak cantik. Ya kan? Cuman karena budak ini di dalam kekuasaan tuannya, jadi hidupnya ditanggung oleh tuan semua. Bahkan dia bisa mewarisi harta tuannya, maka budak itu kedudukannya sama seperti seorang istri. Nah, penerapannya sekarang nggak bisa, karena sekarang nggak ada budak. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Jangan sampai punya pemikiran pembantu diperlakukan sama seperti istri, ya kan? Nggak boleh, karena dia bukan budak. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi? Silakan Pak Arba'i. Zakatnya 2 juta, sedekahnya 10 juta. Oh, baik. Tidak mengatakan ini zakat, cuman mengatakan ini amal gitu, nggak apa-apa. Jadi yang penting niatnya untuk berzakat, walaupun nyebut kepada orang itu ini amal saya. Kan zakat juga bagian daripada amal, ya. Cuman kalau orang Jawa biasanya nyebut amal itu ngarahnya kepada sedekah. Pak minta amal, berarti itu minta sedekah. Saya juga awalnya bingung. Ada orang minta datang ke rumah, Pak minta amal. Minta amal apa, saya bilang? Ya kan? Kok oh ternyata minta sedekah. Jamaah rahimakumullah, minta disedekahi. Ya, minta saya beramal kepada dia. Jadi tidak apa-apa kalau panjenengan zakat 2 juta, kemudian niatnya sudah zakat, cuma nyebut ke orang amal, ini amal saya, karena zakat juga bagian daripada amal soleh. Ya, nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau zakat diniatkan sebagai sedekah, itu nggak boleh, karena sedekah pada umumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib. Kalau sedekahnya lebih banyak dibandingkan zakatnya, tidak masalah, karena zakat itu kan terbatas, hanya 2,5%, ya kan? Sedangkan sedekah tidak ada batasnya. Kita mau sedekah 100 juta, 200 juta, gak masalah. Adapun zakat itu yang wajib hanya 2,5% dari harta panjenengan. Kalau panjenengan punya jual rumah, laku rumahnya dapat duit 1 M, ya sudah langsung dihitung 2,5%-nya berapa. 1 M itu dikeluarkan, kasihkan kepada salah satu dari 8 golongan. Yang paling jelas sekarang adalah fakir miskin. Baik. Nanti sedekahnya lebih banyak daripada zakatnya, bagus, ya kan? Itu lebih bagus, ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Gimana? Oh, sebelumnya tidak sholat, usia 50 baru sholat. Pertanyaannya harus mengganti, ya. Dalam pendapat mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Dalilnya apa? Orang yang lupa, ketika lupa nggak sholat asar tadi kan, wajib nggak diqadha itu? Wajib kan ketika dia ingat. Jadi orang tidur juga ketika bangun, walaupun bangunnya jam 8 pagi, dia tetap wajib sholat subuh. Dan sholatnya itu kata ulama masuk dalam kategori bukan sholat di tepat waktu, bukan sholat adaan, tapi sholat
qadaan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Maka dalam mazhabul arba'ah salatnya kalau yang lupa, yang tidur aja wajib diqadha, apalagi yang sengaja meninggalkan, jemaah rahim. Itu dalil mereka. Tapi pendapat ulama khalaf itu ulama modern mengatakan nggak wajib diqadha, karena yang wajib diqadha itu adalah yang lupa atau yang karena ketiduran. Jadi hadisnya yang lupa atau hanya karena ketiduran. Jadi ini beda pandangan. Tapi lebih amannya panjenengan qadha semampu panjenengan. Jadi habis sholat asar lagi semampunya, ya kan, sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil bertaubat, ya kan, sambil bertaubat. Jadi diqadha semampunya saja. Tidak harus satu hari sholat 50 kali, enggak. Pokoknya semampunya panjenengan. Nanti kalau usianya tidak sampai qadhanya, sedangkan qadhanya belum selesai, insya Allah dimaafkan oleh Allah, karena sudah ada usaha untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan dengan sengaja, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.